Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Imam Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, di mana di sini kita akan membaca bab tentang fadilah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menuliskan, wa amma salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa fadluha azim wa naf'uha fid dunya wal akhirah lil muksirina minha katsir. Qala Allah Ta'ala, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fanahika bima nassallahu 'alaihi fi hadhihi al-ayah tashrifan li nabiyhi wa ta'ziman wa hathan li ibadihi al-mu'minina 'ala as-salati wa taslim 'alaihi wa tahridan. Wa qala 'alaihi salatu wassalam, man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu 'alaihi ashran. Qala ba'dul ulama'il muhaqqiqin rahimahullah, law sallallahu 'alal 'abdi fi tuli umrihi marratan wahidatan lakafahu dhalika syarafan wa karamatan. Wa kaifa bi ashri salawatin 'ala kulli salatin yusalliha al-muslim 'ala nabiyhi. Intaha. Falhamdulillahi ala azimi fadlihi wa jazili ataihi. Adapun bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fadilahnya adalah sangat besar sekali. Dan manfaatnya baik itu di dunia dan akhirat bagi orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah banyak sekali kemanfaatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu dan bersalamlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat ini Rasulullah diberikan solawat oleh Allah dan juga malaikatnya, dan bahkan kita diberi contoh oleh Allah, salah satu ibadah yang Allah sendiri mencontohkan kepada kita, yaitu salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena dari besarnya fadilah dan manfaat daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalas dengan 10 salawat. Maksudnya salawat dari Allah ini berupa rahmat. Dan ulama muhaqqiqin mereka mengatakan bahwasanya andaikan Allah memberikan rahmat bersalawat kepada seorang hamba seumur hidup dari seorang hamba itu satu kali, maka itu niscaya sudah cukup. Andaikan Allah memberikan rahmatnya, memberikan salawatnya kepada seorang hamba itu sepanjang hidup hamba tersebut satu kali, niscaya itu sudah cukup. Bagaimana apabila Allah memberikan 10 salawat, setiap satu salawat yang dia sampaikan kepada Rasulullah SAW, maka ini merupakan pahala yang sangat agung, ya. Maka hendaklah kita memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dalam keterangan yang lain disebutkan bahwasanya amal-amal ibadah yang lain itu bisa diterima atau tidak tergantung daripada keikhlasan daripada seseorang ketika mengerjakan amal itu. Tetapi ada satu amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
hendaklah kita memperbanyak sholawat ini, khususnya di hari Jumat, karena disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, aksiru minas sholati alayya yawmal jum'ah fa inna sholata ummati tu'radu alayya fi kulli yawmi jum'ah faqrabahum minni manzilatan aktsaruhum alayya sholatan. Perbanyaklah kepadaku dari bersolawat pada hari Jumat, karena sesungguhnya solawat dari umatku diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumat. Maka sesungguhnya paling dekatnya kamu sekalian kepadaku adalah orang yang paling banyak solawatnya. Jadi solawat kita dihaturkan kepada Nabi Muhammad itu setiap hari Jumat, maka hendaknya kita memperbanyak solawat ini pada hari Jumat. Dan juga disebutkan dalam hadis ini bahwasanya kadar kedekatan kita dengan Rasulullah SAW dinilai dari seberapa banyak salawat kita kepada Rasulullah SAW. Semakin banyak salawat kita, maka kita juga akan semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Dari hadis-hadis ini cukuplah menjadi dalil bagi kita bahwasanya fadilah daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah dihimpun oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini sangat banyak. Tentunya semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang ahli bersalawat kepada Rasulullah SAW. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.